Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat taatku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, nah Kak ini sendiri bagaimana nih kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat. Dan Kak, kalau Kak Fitri gimana? Alhamdulillah sehat-sehat luar biasa, dan semoga teman-teman di rumah juga sehat walafiat. Teman, hari ini kita berbeda. Video kali ini kita di outdoor. Nah, Ada hijau-hijaunya Kak ya? iya benar sekali. Nah, semoga teman-teman juga semangat menonton video ini karena backgroundnya kita kali ini tuh lagi fresh-freshnya, temanya seperti itu ya. Oke teman-teman, kita bertemu lagi dalam agenda Ngosan, Ngobrol Santai. Bersama Kak Neni dan Kak Fitri. Oke, kali ini kita akan membahas yang viral-viral lagi di negara Konoha. Jadi kali ini kita akan membahas tentang rencana kenaikan dana haji. Sedangkan di Arab Saudi sendiri dana haji akan diturunkan. Oke, seperti biasa kita akan memaparkan fakta-fakta. Ini dia faktanya. Lihat fakta-fakta tadi nih Kak, saya mau tanya nih sama Kak Eni, bagaimana tanggapan Kak Eni tentang wacana kenaikan dana haji ini Kak? Oke, ya, jadi akhir-akhir ini memang di media sosial itu lagi bertribut ya terkait dengan dana haji. Ya, dana haji oleh pemerintah itu diwacanakan untuk dinaikkan. Nah, kenapa kemudian menjadi ribut? Karena mau dinaikkan hampir 2 kali lipat menjadi 69 juta. Di Arab Saudi sendiri, seperti tadi saya dikatakan ya di awal, bahwa di Arab Saudi itu akan diturunkan 30%. Sementara di sini dinaikkan, sehingga itu memicu pro dan kontra di kalangan netizen. Sementara oleh Menteri Agama, kenaikan ini alasannya adalah prinsip keadilan. Jadi supaya kemudian subsidi itu tidak kolaps. Ya, supaya di masa yang akan datang subsidi bisa terus berjalan kayak gitu. Sehingga kemudian cara inilah dianggap itu bisa membuat dana haji atau penyelenggaraan haji ini berjalan tetap lancar kayak gitu Kak. Oke. Di Arab Saudi sendiri dana haji itu diturunkan sebesar 30%. Sedangkan di negara Konoha akan dinaikkan hampir 100%. Nah, berhaji ini bukan hanya di Indonesia nih Kak. Bagaimana sih kondisi di negara lain Kak? Apakah ada kenaikan juga seperti di negara kita? Oke, ya, jadi kalau misalnya kita lihat di negara lainnya, kita ambil perbandingan Malaysia lah sebagai negara yang paling dekat dengan kita. Di Indonesia sendiri itu kan ada 3 kelompok kayak gitu lah ya, sebutnya penyelenggaraan haji, 3 jenis. Yang pertama ada biaya haji reguler. Jadi biaya haji reguler itu yang tadinya 39 juta itu yang mau dinaikkan menjadi 69 juta Kak. Nah, kemudian yang kedua ada biaya haji khusus, itu biayanya 135 juta ya. Ini tergantung dari biro perjalanannya atau travelnya. Yang ketiga ada yang penetapan pemerintah tanpa subsidi. Ya, tapi ini masih sementara direncanakan, ya diwacanakan itu sekitar 98 juta ke atas ya, kayak gitu. Sementara di Malaysia itu hanya ada 2 jenis. Yang pertama adalah penyelenggaraan subsidi B40. Biayanya itu sekitar berapa ya? 38 juta. Ada lebihnya sedikit. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan non subsidi itu sekitar 45 juta Kak. Jadi kalau kita lihat antara Indonesia dan Malaysia itu memang perbandingannya itu jauh sekali. Ya, yang sama-sama disubsidi, Indonesia 69 juta, Malaysia itu 30 jutaan. Wah, sangat jomplang ya Iya. perbedaannya. Oke, Kak, apa sih yang menyebabkan penyelenggaraan ibadah haji ini sangat kacau? Selain tingginya fee untuk naik haji dan antrian yang sangat panjang dan lama sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang mencapai 100 tahun. Oke, jadi kalau kita lihat saat ini ya, memang kacau sekali ya penyelenggaraan ibadah haji di negara kita ini. Betul tadi, selain biayanya semakin tinggi, antrian tunggunya itu juga semakin lama. Iya. Iya, di Sulawesi Selatan misalnya itu menjadi salah satu provinsi dengan antrian tunggu yang paling lama. Di Kabupaten Banten misalnya itu bisa mencapai 97 tahun lamanya. Bayangkan, kita sudah meninggal belum ada panggilan seperti itu. Nah, kalau dilihat, saya sih melihatnya ini bisa jadi penyebabnya yang pertama adalah kemudahan untuk mendaftar haji itu terlalu mudah. Ya, padahal kalau di dalam Islam kan haji itu hanya untuk orang yang mampu. Nah, kalau di Indonesia saat ini itu cukup memiliki dana 25 juta itu sudah bisa untuk mendaftar haji. Jadi orang-orang dengan, apalagi kalau kita melihat semangat yang dimiliki oleh masyarakat saat ini, mereka tidak mampu tapi mereka kemudian berusaha untuk menabung sedikit demi sedikit, karena kemudahan yang diberikan seharusnya
negara itu membuat aturan memang belum mampu ya jangan dulu mendaftar karena itu menyebabkan fasilitas itu menjadi over. Nah kemudian yang kedua, saya juga pernah ingat ya dulu itu, tapi sekarang mungkin sudah tidak ada lagi, pernah diberlakukan talangan dana haji. Jadi maksudnya kita itu bisa naik haji dengan dana dari hasil utang lembaga keuangan syariah ya, yang kemudian membolehkan untuk berutang untuk naik haji ya. Meskipun saat ini mungkin sudah dihapuskan ya, karena banyak dikritik sehingga orang itu berbondong-bondong untuk mendaftar haji begitu Kak. Nah yang kedua adalah saat ini dana haji yang disetorkan oleh calon haji itu kan saat ini dikelola oleh badan yang namanya ya intinya itulah yang kemudian mereka itu mengelola dan haji masyarakat. Nah, ternyata dana haji itu tidak disimpan begitu saja, tapi justru dengan disinilah muncul prinsip dari kapitalisme yang kemudian tidak mau kalau ada dana sedikit saja yang menganggur itu langsung diinvestasikan, sehingga dana dari masyarakat itu tadi itu kemudian diinvestasikan. Jadi bisa jadi banyak yang kemudian mengira saat ini bahwa kenapa kemudian dana haji dinaikkan, karena sebenarnya daya untuk berhaji saat ini itu tidak ada sehingga dinaikkan 2 kali lipat karena daya haji itu sudah terpakai untuk itu tadi investasi gitu Kak. Nah sementara kalau kita lihat di dalam Islam penyelenggaraan dana haji itu di masa Khalifah Umar bin Khattab misalnya itu kan betul-betul dimanfaatkan oleh Khalifah untuk mencari informasi tentang bagaimana sih kondisi atau pemerintahan para wali yang diangkatnya di berbagai wilayah. Kayak misalnya contoh di Indonesia ini kan tersebar luas wilayah. Iya. Nah, khalifah itu untuk bisa mencari tahu apakah pemimpin yang dia angkat itu adil, kemudian bijaksana atau seperti apa, itu memanfaatkan penyelenggaraan haji untuk bertanya kepada rakyatnya. Apakah misalnya mereka di sana itu hidupnya baik-baik saja, kemudian pemimpinnya itu adil atau seperti apa. Yang kedua adalah momen haji itu dimanfaatkan untuk mencari ilmu. Jadi para jamaah itu kemudian bisa bertanya kepada orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi di tanah suci begitu. Nah, jadi seperti itulah Kak penyelenggaraan ibadah haji itu di dalam negara Islam ya di masa lalu. Di mana saya juga teringat pada saat kemudian Sultan Abdul Hamid II ya untuk memudahkan para calon jamaah itu pergi berhaji itu kemudian membangun jalan, membangun jembatannya tidak sama dengan saat ini. Justru dana haji itu digunakan untuk ya bisa jadi untuk membangun jalan, jembatan ya kita nggak tahu kan ya, tapi netizen banyak yang berpikiran seperti itu Kang. Jadi di dalam Islam itu dana haji itu tidak untuk dikomersilkan, biaya haji atau perjalanan haji itu bukan untuk dikomersialisasi gitu Kak, kayak gitu. Wah, luar biasa banyak sekali ya permasalahan yang kita hadapi hari ini. Nah, bagaimana nih solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dalam penyelenggaraan naik haji ini, Kak? Ya, jadi kalau kita melihat kompleksnya masalah haji ini hari ini ya, ya memang harus ada solusi yang kemudian diambil. Nah, kalau kita lihat tadi, masalahnya kan itu tadi diberikannya kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftar haji meskipun uangnya belum cukup. Nah, seharusnya pemerintah itu kemudian membuat aturan itu tadi jadi tidak boleh kemudian mendaftar pada saat misalnya masih mencicil ya. Ya, jadi kalau memang mau mendaftar ya yang tidak mampu saja, yang bisa sehingga kuotanya itu kemudian tidak yang terisi, maksudnya kuotanya tidak over. Iya, kuotanya itu tidak over, tidak kebanyakan yang mengantri hingga berpuluh-puluh tahun sampai tadi 97 tahun. Nah, kemudian yang kedua, tidak boleh juga mengkomersialisasi dana haji ya. Jadi tidak boleh dana haji itu digunakan untuk investasi, membangun jalan, jembatan ataupun pembiayaan lain-lain Kak, seperti itu. Sebagaimana kita ketahui ya bahwa di dalam Islam itu memudahkan. Nah, jadi kita ini kan kaum muslim di seluruh dunia itu adalah saudara. Arab Saudi ataupun tanah suci Makkah dan Madinah itu adalah tanah kita juga Kak. Ya, jadi harusnya penyelenggaraan ibadah haji dananya itu betul-betul kayaknya itu yang real aja gitu. Jangan dikomersilkan lah ya. Kemudian mencari keuntungan dari situ. Jadi betul-betul sesuai dengan prinsip yang ada di dalam Islam. Jadi memang kalau kita lihat ya, ada solusi lain Kak. Selain kembali kepada bagaimana kemudian Islam mengatur penyelenggaraan ataupun prinsip-prinsip perjalanan haji ya ataupun ibadah haji ini. Seperti itu mungkin Kak. Oke, semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan bosan-bosan nonton video kami.
Dan pastinya terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Nah, kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.